Ya. Ya, can you see my PowerPoint now? Sudah terlihat lembar PPT saya? Yes, sir. Ya. Baik, hari ini kita mempelajari topik baru sesuai dengan silabus RPS kalian, ya. Today we are going to discuss about what is object. Nah, di dalam mempelajari sebuah kalimat, kita harus mengerti apa itu objek. Kalau subjek pelaku, objek penderita. Nah, seperti apa sih objek di dalam kalimat bahasa Inggris? Saya akan membuat lainnya lebih besar, ya. Oke, baik adik-adik. Objek ya merupakan bagian dari kalimat. Ya, dalam kalimat terdapat dua macam objek. Nah, ini yang harus saya tekankan. Bukan satu, tapi ada dua. Ya. Objek yang langsung disebut dengan direct object dan objek tidak langsung disebut dengan indirect object. Lihat adik-adik. Objek itu biasanya langsung objek itu setelah kata kerja biasanya, ya. Sebentar. Nah, baik. Ibuku membelikanku sebuah baju baru. Lihat di sini adik-adik, di bahasa Indonesia pun ada objek langsung dan ada objek tidak langsung. Nah, sebelum kita bahas secara detail apa objek langsung dan tidak langsung, kita lihat dulu contoh di kalimat pertama ini, ya. My mother bought me a new shirt. Ada dua di sini objek. Saya atau ku di dalam bahasa Indonesia dan a new shirt. Bagaimana kita tahu yang mana ya di sini yang langsung, yang mana tidak langsung? Caranya seperti ini adik-adik. Kalau kamu membuat kalimat pasif, biasanya pasti membutuhkan objek. Ya. Nah, cara paling gampang menurut saya ketika saya baru belajar bahasa Inggris dulu, coba saya buatkan. Saya dibeli ibu saya, nggak mungkin. Berarti itu bukan objek langsung. Ingat, kalau misalkan kamu buat kalimat pasifnya menjadi aku dibeli ibuku. Atau kalimat kedua, sebuah baju baru dibelikan ibuku. Nah, berarti kalau kalimatnya masuk akal, berarti itulah yang disebut dengan direct object. Berarti direct objectnya adalah a new shirt. Oke, jadi di bahasa Indonesia kita lihat, ibuku membelikanku sebuah baju baru. Ya, jadi ku itulah indirectnya, sebuah baju baru itulah directnya. Jadi direct artinya langsung. Kalau kita pun melihat di sini, ibuku membeli apa? Itulah yang disebut dengan direct. Berarti membeli sebuah baju baru. Sedangkan kalau untukku itu disebut dengan indirect. Ya, oke. Jadi posisi me dan a new shirt ini bisa saja terserah si penulisnya adik-adik. Bisa saja new shirt-nya ditulis dia di awal. Contohnya, ya dia tuliskan my mother bought a new shirt for me. Terserah dia, ya. Yang penting kalimatnya masuk akal, ya. Oke, my mother bought me a new shirt sama dengan my mother bought a new shirt for me, ya. Oke, meskipun di kalimat kedua itu ada preposisi for. Nah, kita lanjut. Nah, direct object, objek langsung biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan apa. Ya, contohnya tadi, beli apa? Ya, and whom, ya, siapa? Ya. Oke, setelah action verb, setelah kata kerja itu pasti kata kerja transitif, artinya yang membutuhkan objek. Ya. Direct object umumnya terletak setelah verb, setelah yang saya jelaskan tadi. Artinya kata benda ini atau objek ini pasti berada setelah kata kerja. Lihat, I have read the article. Inilah objeknya, inilah kata kerjanya. Ella buys some flower. Inilah objeknya, ya. Inilah kata kerjanya. Charlie called his mom. Inilah objeknya, inilah kata kerjanya. Jadi benar ya, direct objek umumnya terletak setelah verb.
Ya, inilah verbnya. Ya, jadi kalau kita artikan saya membaca artikel. Ella membeli beberapa bunga. Charlie menelpon ibunya. Jadi seperti yang dibilang tadi, objek langsung itu biasanya kalau kita tanya apa yang dia beli, artikel. Apa yang dia baca, artikel. Ya, apa yang Ella beli, ya, beberapa bunga. Ya, kepada siapa Charlie menelpon? Kepada ibunya, gitu ya. Nah, jadi dari 3 contoh ini sama contoh yang pertama tadi ada 4 contoh, berarti kalian sebenarnya sudah paham objek ya, tapi hanya saja direct dan indirect objek mungkin kalian masih banyak yang lupa. Jadi dari contoh ini kalian akan paham nanti apa bedanya direct object dan indirect object ya. Kalau langsung dia dan satu objek saja, kalian tidak usah pusing. Kalau hanya satu objeknya, berarti itu pasti direct object. Tapi kalau dua dia seperti ini, ya, Ella bought her mom some flowers. Ada dua objek di sini. Her mom, some flowers. Kalimat kedua, he gave the banana to his brother. Ya. Kalimat ketiga, Carl gave me his algebra notes. Nah, dari sini kalian harus memahami yang mana sih yang sebenarnya direct objeknya. Seperti yang saya bilang tadi, lihat ya, kalau kita bahasa Indonesia kan, Ella membeli ibunya beberapa bunga. Coba kamu pasifkan. Pasif biasanya pasti objek yang di depan jadinya ya. Ibunya dibeli oleh Ella, nggak mungkin. Berarti ini bukan direct object. Berarti her mom itu sebagai indirect object. Benar ya? Indirect objeknya ya. Oke, kalau kamu buat kalimatnya beberapa bunga dibeli Ella. Ya, ya kalimat itu masuk akal. Berarti beberapa bunga inilah yang disebut dengan direct object. Gampang ya? Jadi kata membeli ini membeli apa? Membeli bunga. Ya. Contoh yang kedua, dia memberi pisang kepada abangnya, ya. Coba kita buat pasifnya. Pisang diberikan oleh dia. Oke, benar ya. Kalimatnya benar. Berarti inilah yang menjadi direct object. Coba kita buat kalimat abangnya diberikan kepada dia, nggak mungkin. Berarti inilah indirect object, ya. Gitu caranya, cara gampang ya. Ini nggak diajarin ini di kampus manapun ya, hanya saya yang kasih tahu ya. Jadi kamu buat contoh, kamu buat dulu pasifnya. Kalau yang aneh dia berarti itulah indirect yang tidak langsung. Kalau dia betul, contohnya tadi bunga dibeli Ella, nggak mungkin ibunya dibeli Ella kan? Nah, jadi yang tidak masuk akal itulah indirect, yang masuk akal itulah yang direct. Oke, jadi saya ulang adik-adik, bedanya direct dan indirect. Kalau direct itu berarti kalau kamu menanyakan apa yang dibeli, apa yang dilakukan, ya. Atau yang kedua, kalau hanya satu objeknya, pasti itulah direct objeknya. Tapi kalau indirect object, coba kamu buatkan dulu ke kalimat pasif, baru kamu paham banget nanti bagaimana kamu bisa menentukan yang mana direct, yang mana yang indirect. Karena untuk membuat kalimat pasif nanti, kalian ada materi tentang kalimat pasif, saya nggak tahu di semester ini, semester depan, atau nanti di tingkat 4. Ya. Semua tenses itu kalian harus mengubahnya menjadi kalimat pasif. Ya. Jadi kalian harus memahami kalau ada kalimat seperti ini, berarti kamu harus memilih yang mana yang jadi subjeknya yang di awal. Ya. Jadi jangan kamu buat her mom was bought by Ella. Salah. Yang nggak masuk akal ibunya dibeli Ella. Ya. Yang masuk akal berarti some flowers were bought by Ella. Ya. To her mom, ya, atau bisa kita tambahkan to her mom. Kalimat kedua kalau kita bikin pasifnya berarti pisang diberikan kepada dia. The banana was given by him to his brother. Ya, kalimat ketiga ini Clark memberikan saya catatan algebranya, ya. Nggak mungkin saya diberikan Clark, ya, tapi catatan algebranya diberikan Clark. Berarti his algebra notes were given by Clark to me. Nah, seperti itu. Ya. Oke, adik-adik, ini ada 10. Nanti PPT ini saya akan kirimkan kepada ketua kelasnya, ke Aryo.
Jadi ada 10 soal di sini. Kalian hanya saya minta tentukan ya, decide whether the underlined words ya. Artinya ini yang saya garis bawah ini termasuk objek ya, tapi kamu perhatikan apakah ini direct object atau indirect object ya. Oke, kalian harus menentukan yang mana yang direct, yang mana yang indirect. Oke, minggu depan kita periksa saat di kelas offline. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, saya akan sambil menunggu. Kalau ada pertanyaan, saya akan cek kehadirannya. Adik-adik silakan dibuka kameranya karena ini sudah sesi diskusi ya. Alright, so let me ya, saya panggil namanya, silahkan ya, say present and raise your hand. Saya mulai dari nama M ya, Ma'arif, ada Ma'arif? Absent. Ada Muhammad NC? Ya, jangan lama-lama ya, kelamaan nanti keburu saya kasih X ya, artinya nggak hadir. Ya, jangan ke toilet dulu ya. Coba saya ulangi sekali lagi. Ma'arif hadir. Udah nggak ada suaranya. Oke. Muhammad NZ ada? Hadir, Pak. Oke. Ada Sir. Muhammad Adin Nugroho. Ma'arif hadir, Sir. Present, sir. Thank you. Muhammad Dafa. Present, sir. Thank you. Muhammad Farahad. Absent. Ada Muhammad Gumelar. Present, sir. Thank you. Muhammad Rafli. Present, sir. Thank you. Muhammad Wilden. Absent. Present, Okay. sir. Oh, present. Muhammad Farah. Oke, saya ulang. Ada Naufal. Present, sir. Oke, saya mulai dari abjad A. Aulia Putri. Present, sir. Thank you. Abdul Hakim. Absent. Ahmad Dwima. Absent. Alif Alamsyah. Oke, ada saya lihat wajahnya. Hadir ya. Anak Agung. Jangan lupa di unmute adik-adik. Kalau kamu ngomong sendiri tanpa dibuka mikrofonnya, saya nggak dengar. Contohnya Alif ngomong tapi nggak dibuka mikrofonnya. Anak Agung. Absent. Antonius. Absent. Aryo. Present, sir. Thank you. Are you present? Saya mulai dari abjad L. Raflilica. Absent. Rayhan Kautsar. Present, sir. Thank you. Rizky. Present, sir. Thank you. Rido. Present, sir. Rido and Saki. Absent. Wieland. Ada Wieland. Present. Thank you. Sukma Wandana. Absent. Stephen. Present, sir. Thank you. Safik. Present, sir. Thank you.
Oke, saya ke Haidar. Present, sir. Thank you. Hilmi. Present, sir. Iya. Javiero. Xaviero. Sir, present. Thank you. Jonathan. Present, sir. Linggar. Present, sir. Iya. Oke. Linggar Riza. Present, sir. Ya, saya mulai lagi dari awal. Bintang. Ada Bintang. Present, sir. Thank you, Bintang. Darrell. Present, sir. Thank you. Oke, ini ada tanda merah di sini. Difta. Difta ada? Absent. Oke. Adoluis. Absent. Pantesan nama ini merah berarti dari awal memang tidak ada orangnya ya. Oke. Hari ini Sorry, sudah, sir. Antonius present, sir. Difta dan Edolus saya move dari presensi ini ya. Ini sudah minggu ke-6. Oke. Hati-hati namanya kalau sudah saya delete dari presensi saya, mau masuk pun kamu nggak ada gunanya ya. Jadi hati-hati. Fadil. Present, sir. Thank you. Farhan. Absent. Faris Maulana. Hadir, Pak. Present, sorry, my bad. Yes. Fauzia. Present, sir. Thank you, Fauzia. Ferdi Sahardika. Present, sir. Thank you. Gama. Present, sir. Thank you. Okay, now let me go back to the Peter Hans. Ada? Peter. Present, sir. Thank you, Peter. Putri Ayuningsih. Present, sir. Thank you. Ya, ya. Terakhir saya panggil kembali nama-nama yang tadi mungkin tidak dengar atau mikrofonnya tidak berfungsi, tapi kali ini saya hanya memanggil sekali. Ketika tidak saya dengar namanya, saya anggap tidak hadir. Zaki. Oke, absent. Sukma Wananda. Absent. Iya. Lebih baik seperti ini yang mau belajar aja. Jadi banyak-banyak pun di kelas saya ini untuk apa gitu ya. Oke, jadi yang terpilih itu aja masuk di kelas saya. Nggak usah banyak-banyak. Rafli ada? Present, sir. Oke, Rafli tadi ketika dipanggil kenapa? Mikrofonnya rusak atau gimana? Gak kedengeran, sir. Kamu nggak dengar suara saya? Iya. Oke. Muhammad Farahat ada? Present, sir. Oke, kamu tadi dipanggil kenapa nggak nyahut? Tadi lagi ke kamar mandi, sir. Maaf, sir. It's a big problem. Anak Agung ada? Oke, memang absen ya. Antonis, Present, sir. kamu dipanggil tadi kemana bang? Sorry, sir. I came late. Berarti kamu nggak ikut belajar tadi, jujur. Belum, sir. Yang penting kamu nanti bisa menjawab soal-soal ya, belajar sendiri ya, bang ya, Antonius. Oke, sir. Iya. Abdul Hakim. Ahmad Bima. Oke, ya baik adik-adik. Nah, seperti ini caranya. Coba saya cek ya. Dari minggu awal sampai minggu sekarang ini sudah ada belum orang-orang yang 4 kali tidak hadir ini. Sir, sorry, sir. Marif udah
Ada belum, Sir? Jadi absen. Sebentar. Tadi Soalnya tadi Kenapa? pas dipanggil mic saya, Sir. unhide. Makanya langsung ke skip. Oke. Sorry, Sir. Saya pastikan ini si Abdul ini sudah 3 kali nih berturut-turut nggak masuk ya. Anak Agung 2 kali. Ya. Ini ada Farhan 3 kali berturut-turut. Ya mungkin ya memang ini teman-teman kamu yang memang nggak masuk ini sudah mau pindah kampus kali ya, atau memang sudah memilih kerja mungkin ya. Ada di sini Sukmawanda 3 kali nih betul-betul. Wilen masih 2 kali, masih aman lah kalau 2 kali ya. Kalau sudah 3 kali apalagi keempat kali ya hati-hati. Cukup dalam 1 semester tuh kamu absen tuh 3 kali biar aman. Itu pun 3 kali jangan ambil di awal. Siapa tahu mendadak kamu ada hal-hal penting gitu. Mahasiswa yang smart tuh seperti itu, nggak usah pintar-pintar banget tapi smart. Smart itu cerdik ya. Dalam hidup itu yang bertahan itu adalah manusia yang cerdik. Cerdik dalam artian nggak buruk ya. Artinya mengambil keputusan itu bijaksana ya. Nah, jadi sekalian saya minta jadilah manusia-manusia yang bukan hanya pintar tapi cerdik atau cerdas. Baik. Ada pertanyaan atau ada yang mungkin ditanyakan tentang topik kita hari ini, khususnya untuk yang bukan khususnya untuk ketua kelas, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada saya. Aryo, anything to ask? Nggak ada, Sir. Aryo ini bagus banget ya, udah ketua kelasnya aktif, hadir terus, baru cocok nih ketua kelasnya. Oke, ada lagi? Kalau dari Aryo tidak ada, dari teman-teman yang lain nggak ada. Ya, nanti materinya saya berikan ke Aryo, nanti Aryo you can share with your classmates ya. Oke, karena di sini ada 10 Yes, soal sir. yang akan kalian kerjakan untuk kita, saya cek minggu depan ya di kelas offline. Dan saya ingatkan kembali kelas kita yang pakai V-Class itu kita ambil yang pas nanti di tahun baru aja ya, biar kalian tahun barunya kalau di kelas saya itu bisa jalan-jalan ya. Jadi kita pakai V-Class. Pakai V-Class itu nggak harus dipantau, yang penting kalian cek materinya apa, kalau ada tugas kerjakan, kalau nggak ada ya udah gitu ya. Oke. Jadi saya minta kalian tuh yang seperti yang saya katakan di awal ya, kelas saya ini hanya singkat, padat, dan ini enggak, tapi kalian saya minta untuk mengikuti prosesnya. Nah, biar kalian tidak saya susah-susahkan juga nanti untuk penilaiannya ya. Kalau kalian mulus-mulus aja presensinya, aduh enak banget saya nambahin nilainya nanti ya. Oke, adik-adik, jadi untuk mata kuliah kita ini masih banyak materinya. Kalian sampai minggu ke-10 tetap nanti akan saya berikan materi meskipun di kelas online dan offline ya. Jadi nanti setelah UTS kalian itu mungkin hanya pengulangan saja, karena setelah UTS itu hanya ada 4 kali pertemuan. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada berarti saya bosan tanya ada pertanyaan atau enggak. Thank you so much, ladies and gentlemen. You can leave my class now. I'll see you next week on on-site class. Bye. Okay, sir. Thank Yeah. you, Thank you, sir. sir. Thank you. Thank you, Sir, sir. Bye. Yeah, thank you. my Thank you. pleasure. Thank you, sir. Bye.